Oke, melanjutkan video yang kemarin tentang ekspor. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai import. Nah, bagaimana kita mau import sebuah file DXF yang misalkan dari aplikasi pembuat pola yang lain, itu akan kita import atau mau kita buka di dalam Modaris ini. Bagaimana caranya? Langsung aja kita buka Modaris. Buka Modaris dan pastikan udah membuat new file atau nggak bikin new file juga it's okay. Ini gue bikin new file import yang udah kita coba kemarin. Kita udah export file DXF dan kita akan coba import ke dalam Modaris ini. Anggap aja DXF nya itu dari software lain atau dari aplikasi lain. Klik file lalu import. Nah, akan muncul seperti ini. Ada import AMA, import ASTM, QMark, nah, atau DXF pattern. AMA, ASTM, DXF, dan juga tip itu semuanya bisa membuka atau mengimport file DXF. Semuanya itu sama. Tergantung nanti dari indukannya, dari software aslinya, itu importnya tipenya apa. Nah, seperti yang kita lakukan kemarin, itu kita import AMA dan juga QMark. Jadi kita pilih yang AMA. Kita sama seperti kemarin, di AMA klik kanan, lalu pilih new alias, bikin aliasnya, import misalkan. Nah, kalau kemarin akses path ini untuk penyimpanannya di mana, nah saat ini kita mencari, kita simpan filenya itu di mana. Misalkan di desktop, open, lalu oke. Nah, kita klik yang tanda plusnya ini, itu ada chaos DXF. Nah, seperti yang udah kita import kemarin ya. Kita cek. Nah, kalau muncul back, front, next, left seperti ini, itu artinya komponen-komponennya terbaca dan bisa kita import. Terimport seperti ini. Nah, ini kita kemarin ekspor yang pakai tip ya, hasilnya itu seperti ini. Ternyata bolong, tengahnya itu kosong kalau kita import kembali ke dalam Modaris. Itu yang kita kemarin ekspor menggunakan tip. Ctrl Z. Nah, bagaimana kalau yang kita ekspor menggunakan AMA? Yang di desktop itu kan tip. Nah, berarti kita pakai tip juga. Ini udah ada. Oke. Tunggu. Nah, oke. Polanya bagus. Jadi nggak rusak seperti ini. Jadi sesuai yang udah gue bilang tadi ya. Jadi sesuai dari indukannya, software aslinya itu ekspornya pakai tip atau QMark atau ASTM ataupun AMA. Jadi kita importnya harus disesuaikan dengan itu. Karena kita ekspor yang di desktop itu pakai tip, ya kita buka harus pakai tip juga. Hasilnya pun oke seperti ini, nggak rusak seperti tadi. Nah, sekarang coba kita import yang pakai AMA. AMA itu kan akses path-nya lain. Ada di sini, oke. Nah, ini dia kaos dan kebaca semua, kita oke. Nah, hasilnya pun bagus, bisa terimport seperti ini. Oke, tapi kalau kita import file DXF itu hasilnya seperti ini. Hanya garis luar saja, outline luar yang terlihat. Tapi ini sebenarnya udah termasuk SIM allowance. Jadi ini bukan garis finish ya, ini garis terluar SIM allowance yang udah diberikan. Jadi untuk menampilkan garis finishnya atau posisi finish patternnya itu di mana, kita bisa klik yang namanya ini di pojok kanan bawah F pattern. Nah, kita klik, nah, maka garis dalamnya ini muncul.
Kalau kita matikan F patternnya, dia akan hilang. Nah, gimana caranya biar dia tetap nampak, dia tetap numpul, dia tetap muncul? Kita klik F pattern, pakai selection block seperti ini. Lalu kita ke F5 kalau nggak salah. F5, F4 ya. Kita minimize. Nah, ya di F4 ada yang namanya import piece. Nah, kita klik import piece, klik di garisnya. Maka kalau F patternnya kita matikan, dia tetap muncul. Jadi garis dalamnya tetap ada. Jadi jangan salah ya, kalau kita habis import, garis terluar adalah garis yang udah termasuk seam allowance. Kita aktifkan dulu F patternnya untuk melihat posisi garis finish patternnya itu di mana. Simple aja seperti itu yang bisa gue share hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di next video.